Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan yang pertama ada saya sendiri Muhammad Akbar Musa, yang kedua ada Dani Mahdali, yang ketiga ada Elizu, yang keempat ada Aini, yang kelima ada Afifah, dan yang terakhir ada Salsa. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tentang teori kognitif yang dikemukakan oleh tokoh terkenal yaitu Julian Bierwater. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Akbar Musa. Jadi di sini saya akan membahas tentang biografi Rotter. Jadi Julian Bierwater adalah tokoh teori belajar kognitif sosial. Ia dilahirkan di Brooklyn pada 22 Oktober tahun 1916. Ia adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yang beragama Yahudi. Jadi semasa kecilnya Rotter menggambarkan dirinya sebagai anak yang sangat kompetitif dan berjuang untuk mencapai apa yang diinginkannya. Ketertarikannya pada psikologi bermula pada keadaan depresi besar yang terjadi di Amerika Serikat yang menyebabkan keluarganya harus menelan kepahitan hidup sebagai seorang pengangguran. Saat masuk ke perkuliahan, ia mengambil jurusan kimia. Menurutnya, jurusan kimia memberikan pekerjaan yang menjanjikan pada saat itu. Namun ketertarikannya pada psikologi juga tidak berkurang. Terlebih saat ia menghadiri kuliah umum yang dibawakan oleh Adler. Karena memiliki nilai kredit yang lebih tinggi di bidang psikologi daripada kimia, setelah lulus dari Brooklyn College pada tahun 1937, ia mengambil graduate work dalam psikologi di University of Iowa dan Indiana University dan menerima gelar PhD-nya dari Indiana University pada tahun 1941. Julian Bierwater juga pernah menjabat sebagai ketua Eastern Psychological Association dalam divisi Social and Personality Psychological dan Clinical Psychological dari American Psychology Association atau disebut dengan APA. Pada tahun 1986, ia menerima penghargaan APA Distinguished Contribution Award dan tahun berikutnya mendapat penghargaan Distinguished Contribution to Clinical Training Award dari Council of University Directors of Clinical Psychological. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Elizu. Rotter sendiri berbeda pandangan dengan salah satu tokoh psikologi yakni Skinner, yang dimana Rotter lebih memandang pada faktor internal dan eksternal pada kehidupan makhluk hidup, seperti penguatan dan proses kognitif untuk menjelaskan perilaku. Rotter sering menghadirkan konsep-konsep dalam dunia psikologi, dan beberapa di antaranya yang dia sebut sebagai pembelajaran sosial, yang menjelaskan kita sebagai manusia bisa sendiri mempelajari perilaku kita melewati pengalaman sosial kita sendiri. Dan Rotter sendiri pun menjelaskan kepribadian akan terus mengalami perubahan sebagai akibat dari pengalaman-pengalaman yang baru kita temui. Dengan mengambil pendekatan historis terhadap kepribadian manusia, Rotter juga menggabungkan pada risetnya yakni teori penguatan dan teori-teori kognitifnya. Yang pertama adalah potensi perilaku yang mendasar pada kesempatan suatu perilaku yang akan dilakukan pada saat situasi tertentu. Diperkuat dengan referensi manusia pada serangkaian situasi yang mengikuti perilaku tersebut. Rotter menjelaskan bahwa perilaku atau pilihan perilaku didasarkan pada kesan subjektif manusia pada saat situasi terjadi. Yang kedua adalah ekspektasi atau pengharapan. Penjelasan pada keyakinan manusia yang dimana dia berperilaku di situasi tertentu dengan mengikuti pada penguatan perilaku yang telah ia prediksikan. Konsep ini mengacu pada pola atau kemungkinan suatu hal akan terjadi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pengharapan adalah reinforcement. Reinforcement yang sejalan dengan tujuan manusia pada perilaku yang ia tujukan pada situasi tertentu juga menimbulkan pengharapan pada selanjutnya. Yang ketiga ada reinforcement value. Rotter mengungkapkan penjelasan pilihan-pilihan untuk sebuah reinforcement agar bisa menggantikan yang lain. Pilihan itu juga berasal pada pengalaman yang saling berhubungan dengan reinforcement masa lalu dengan kejadian saat ini.
Yang terakhir ada situasi psikologis. Rotter mempercayai kita secara berkelanjutan melakukan reaksi di lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Sebuah situasi dipikirkan dan dipandang secara psikologis dikarenakan kita bereaksi pada lingkungan berdasar pada pola persepsi kita terhadap stimulus eksternal. Selain itu, ada lagi konsep pemikiran dari Rotter, yakni keyakinan kita pada sumber kendali perolehan kita. Kita menunjukkan bahwa ada perbedaan individu dalam persepsi peristiwa tertentu selama penguatan. Penelitian Rotter menunjukkan bahwa beberapa orang percaya bahwa penguatan bergantung pada perilaku mereka sendiri. Yang lain berasumsi bahwa penguatan dikendalikan oleh kekuatan luar. Situasi dipikirkan dan dipandang secara psikologis dikarenakan kita bereaksi pada lingkungan berdasar pada pola persepsi kita terhadap stimulus eksternal. Selain itu, ada lagi konsep pemikiran dari Rotter, yakni keyakinan kita pada sumber kendali perolehan kita. Kita menunjukkan bahwa ada perbedaan individu dalam persepsi peristiwa tertentu selama penguatan. Penelitian Rotter menunjukkan bahwa beberapa orang percaya bahwa penguatan bergantung pada perilaku mereka sendiri. Yang lain berasumsi bahwa penguatan dikendalikan oleh kekuatan luar. Orang yang memiliki variabel kepribadian yang dikenal sebagai locus of control internal, percaya bahwa pengaturan yang mereka terima adalah fungsi dari perilaku dan atribut mereka sendiri. Orang yang berorientasi eksternal, yang memiliki locus of control eksternal, berpikir bahwa penerimaan mereka terhadap penguatan terletak di tangan orang lain, baik itu nasib atau keberuntungan. Apapun sifat dari locus of control eksternal, orang-orang yang berorientasi eksternal percaya bahwa mereka tidak terlalu berdaya dalam kaitannya dengan kekuatan eksternal ini. Rotter mengembangkan kesedaran laporan diri untuk mengukur variabel kepribadian. Tes yang dikenal sebagai skala locus control internal versus eksternal atau skala I sampai E terdiri dari alternatif pilihan paksa. Subjek harus menunjukkan yang mana dari setiap pasangan item yang dapat mengembangkan dirinya. Locus of control kita akan memiliki pengaruh besar pada perilaku kita. Orang yang memiliki locus of control eksternal percaya bahwa perilaku atau keterampilan mereka sendiri tidak akan membuat perbedaan dalam penguatan yang mereka terima. Tidak akan melihat nilai dalam melakukan upaya untuk memperbaiki situasi. Mereka memiliki sedikit kepercayaan pada kemungkinan mengendalikan hidup mereka sendiri di masa sekarang dan di masa depan. Orang yang berorientasi internal percaya bahwa mereka memiliki kontrol yang kuat atas kehidupan mereka sendiri dan mereka berperilaku sesuai dengan itu. Penelitian menunjukkan bahwa mereka melakukan upaya tingkat tinggi pada tugas laboratorium dan kurang rentan terhadap beberapa upaya mempengaruhi mereka, menempatkan nilai yang lebih tinggi pada keterampilan dan prestasi pribadi mereka, dan lebih sadar akan isyarat lingkungan yang dapat mereka gunakan untuk membimbing mereka. Membimbing perilakunya. Selain itu, orang yang memiliki locus of control lebih siap untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka daripada orang yang berorientasi eksternal. Ada juga beberapa bukti yang menunjukkan bahwa orang yang berorientasi internal mungkin memiliki kesehatan mental yang baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan keterbatasan pemikiran Rotter. Untuk kelebihan itu yang pertama, pemikiran Rotter tentang perilaku tidak hanya melibatkan perbuatan-perbuatan yang dapat diamati secara langsung saja, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang tidak dapat diamati secara langsung. Kemudian yang kedua, pemikiran Rotter menekankan pada variabel internal yang dimana merupakan studi dari para peneliti psikologi mengenai kekuatan teori. Yang ketiga, penelitian Rotter menggunakan pengamatan yang objektif dimanapun perilaku tersebut terjadi. Keempat, banyaknya aspek-aspek yang diteliti. Dan yang kelima, pikirannya ditegaskan dengan tingkat ketelitian yang tinggi membuat dirinya bertanggung jawab dalam pembuktian empiris. Kemudian untuk keterbatasan, pemikiran atau teori Rotter terlalu menekankan kepada kepribadian yang mewakili interaksi antara individu dengan lingkungan. Menurut Rotter, seseorang tidak dapat membahas mengenai kepribadian maupun individu internal apabila tidak berkaitan atau bergantung pada lingkungan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan ataupun perbandingan antara teori kognitif Rotter dengan teori tokoh lainnya.
Yang pertama adalah perbedaan teori kognitif Rotter dan juga teori kognitif Kelly. Di dalam teori kognitif Rotter, untuk memahami perilaku individu, maka penting untuk mengetahui pengalaman-pengalaman masa lalunya. Sedangkan menurut teori kognitif Kelly, untuk memahami individu, maka pahamilah pola-polanya, cara individu mengkonstruksi dunianya. Bagaimana individu menerjemahkan kejadian lebih penting daripada kejadian itu sendiri. Selanjutnya adalah perbedaan teori kognitif Rotter dan juga teori behavioristik Skinner. Di dalam teori kognitif Rotter, tidak hanya mengamati perilaku yang dapat diamati saja, tetapi juga mengamati proses internal ataupun kognitif individu. Sedangkan teori kognitif behavioristik Skinner hanya mempelajari kejadian yang dapat diamati secara objektif. Persamaan teori Rotter dan Miskel. Jadi, Rotter berargumen bahwa perilaku manusia yang paling dapat diprediksikan melalui pemahaman dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang berarti untuk mereka. Sedangkan Miskel yakin bahwa faktor kognitif seperti ekspektasi, persepsi subjektif, tujuan, dan standar personal mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan kepribadian. Jadi, Rotter dan Miskel keduanya sama-sama melihat manusia sebagai makhluk hidup kognitif yang persepsinya terhadap suatu kejadian lebih penting daripada kejadiannya. Manusia mampu menginterpretasikan suatu kejadian dengan beberapa cara.